Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani dengan NPM 256711129. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari tanah Melayu, khususnya Kepulauan Riau, yaitu kue tepung goma. Kata goma dalam dialek Melayu merujuk pada aktivitas membedaki wajah secara tebal menggunakan bedak sejuk tradisional. Mengapa kue ini disebut goma? Karena penampilannya yang putih kekuningan berselimutkan lapisan tepung kacang hijau yang sangat tebal, seolah-olah kue ini baru saja merias wajahnya. Namun, jangan tertipu oleh kesederhanaan tampilannya. Di balik balutan tepung yang tampak hambar dan berdebu itu, tersimpan sebuah kompleksitas rasa, lapisan filosofi yang mencerminkan pandangan hidup manusia Melayu. Pada sekitar abad ke-18, kawasan Kepulauan Riau saat itu adalah garis depan perdagangan maritim dunia. Selat Malaka menjadi titik temu kebudayaan global, tempat bertemunya saudagar Arab, Persia, Tiongkok, India, dan Eropa. Interaksi kosmopolitan tersebut melahirkan kebudayaan Melayu yang adaptif namun tetap memegang teguh akar lokalnya. Pada saat itu di daerah pesisir, pohon kelapa tumbuh melimpah di sepanjang pantai, sementara perdagangan antar pulau menyediakan pasokan seperti padi, ketan, dan palawija seperti kacang hijau secara konstan. Dari sinilah bahan baku tepung goma berasal. Pada awalnya, kue tepung goma merupakan hidangan yang unik. Ia adalah hidangan tradisional. Di satu sisi lain, ia lahir dari dapur rakyat jelata karena menggunakan bahan-bahan bumi yang mudah diakses oleh petani dan juga nelayan. Namun, di sisi lain, karena keunikan rasa dan teksturnya, kue ini diangkat menjadi salah satu hidangan resmi istana untuk menyambut tamu-tamu agung kerajaan. Menghidangkan tepung goma adalah bentuk penghormatan tinggi dari tuan rumah kepada tamunya. Sebuah makna bahwa sang tamu diterima dengan penuh kehangatan, ketulusan, dan kemuliaan hati. Menariknya, kue ini juga menjadi bekal favorit para pelaut Melayu. Mengapa? Karena lapisan luar tepung kacang hijau sangrai yang bertindak sebagai agen pengering alami yang menghambat pertumbuhan jamur. Di tengah lautan yang ganas, sebutir tepung goma menjadi penyelamat energi bagi para pengembara samudera. Kue tepung goma terdiri dari 3 elemen struktur yang saling melengkapi. Lapisan paling dalam adalah inti, yang terbuat dari parutan kelapa setengah tua yang dimasak perlahan bersama gula enau atau gula merah asli hingga kalis dan mengkaramel. Lapisan kedua adalah kulitnya, terbuat dari tepung beras, ketan yang diuleni dengan air hangat, dan perasan pandan. Secara kimiawi, ketan memiliki kadar amilopektin hingga 99% yang bertanggung jawab atas tekstur kenyal dan elastis saat matang. Dan lapisan paling luar adalah lumurannya, yang terbuat dari kacang hijau menjadi tepung murni yang disangrai kering lalu ditumbuk hingga super halus. Dalam pembuatan kue tepung goma, ada teknik-teknikan tradisional yang sangat spesifik dalam proses pembuatannya. Ketika bola ketan selesai direbus dan masih dalam kondisi panas, serta basah dan berlendir, ia harus segera digulingkan ke dalam gunungan tepung kacang hijau yang sudah disangrai. Kelembapan permukaan ketan yang sangat panas itu berguna sebagai lem alami yang mengikat partikel tepung kacang hijau secara instan sehingga tepung kacang hijau tersebut bisa menempel. Sehingga saat merasakan kue tepung goma ini memiliki tekstur kering, rasa gurih alami dari tepung kacang hijau, dan perpaduan kelembutan kenyal adonan ketan, dan diakhiri oleh lelehan rasa manis yang pekat dari inti kelapanya. Banyak dari generasi saat ini yang masih tahu cara menyangrai kacang hijau hingga aromanya keluar sempurna, tetapi menumbuknya secara manual, warisan ini terancam berhenti dan diganti menggunakan chopper maupun blender. Tantangan kedua adalah gempuran industri kuliner modern. Di pasar komersial, tepung goma harus bertarung dengan produk kuliner global yang memiliki kemasan menarik, pemasaran digital yang agresif, dan variasi rasa buatan yang dinamis. Sifat tepung goma sebagai kue basah yang memiliki masa simpan pendek membuatnya kesulitan masuk ke dalam sistem logistik pasar modern. Belum lagi masalah degradasi bahan baku yang membuat pohon enau penghasil gula merah asli semakin langka dan memaksa produsen untuk beralih ke gula replika yang menurunkan kualitas rasa autentiknya. Namun pada saat ini, kue tepung goma ini berada di titik yang sangat kritis
di ambang kepunahan. Arus modernisasi makanan dan dominasi kuliner pada saat ini lebih menawarkan kepraktisan dan estetika modern yang telah menggeser posisi makanan lokal. Generasi muda lebih mengenal impor yang viral di media sosial, sementara mereka semakin asing dan berjarak dengan cita rasa otentik yang lahir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Dan toko-toko kue di pusat kota juga sangat sulit dan hampir mustahil untuk menemukan sepotong kue tepung goma di etalase mereka. Ancaman terbesar dari kue tepung goma ini bukan sekadar terletak pada penurunan jumlah produksi atau minimnya minat beli masyarakat. Masalah yang mengkhawatirkan adalah terjadinya kesenjangan generasi dalam transfer pengetahuan lokal saat ini. Keahlian dan pengetahuan mendalam tentang bagaimana menghasilkan kue tepung goma ini yang autentik hanya disimpan oleh para maestro kuliner tradisional yang rata-rata sudah berusia lanjut. Menghadapi ancaman kepunahan ini, kita tidak boleh tinggal diam dan terjebak dalam sikap pasrah atau romantisasi pada masa lalu. Menyelamatkan kue tepung goma membutuhkan komitmen kolektif, kerja keras yang terstruktur, dan tindakan nyata yang berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa, yaitu pemerintah, akademisi, komunitas adat, pelaku usaha, hingga generasi muda saat ini. Yaitu dengan cara pengarsipan dan dokumentasi digital secara masif. Sejarah filosofi, serta metodologi pembuatan tepung goma harus dicatat, direkam, dan disimpan dalam basis data digital yang mudah diakses oleh publik di seluruh dunia. Pengarsipan ini berfungsi sebagai benteng perlindungan hukum sekaligus referensi otentik bagi riset-riset kebudayaan di masa depan. Selanjutnya, mengintegrasikan warisan kuliner tradisional ke dalam sistem pendidikan formal melalui kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah. Anak-anak sejak usia dini harus diperkenalkan pada panganan lokal mereka. Tidak hanya sebatas mencicipi rasanya, tetapi juga diajarkan untuk memahami cerita dan nilai-nilai luhur di balik makanan tersebut. Melalui edukasi yang konsisten, kita dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan rasa bangga di dalam sanubari generasi penerus terhadap kekayaan budaya mereka sendiri. Atau dengan cara melakukan revitalisasi ekonomi terhadap para perajin kuliner tradisional melalui sektor UMKM. Kita perlu memberikan pendampingan intensif berupa inovasi teknik pengemasan yang lebih modern dan higienis tanpa mengubah keaslian rasa kue. Dengan pengemasan yang menarik dan daya simpan yang lebih baik, tepung goma akan mampu menembus pasar yang lebih luas. Mulai dari hotel berbintang, pusat oleh-oleh premium, hingga menjadi hidangan resmi dalam agenda-agenda diplomasi kenegaraan. Ketika nilai ekonomi dari kue ini meningkat, profesi sebagai pembuat kue tradisional akan kembali dipandang menjadikan oleh generasi muda. Sehingga generasi perajin dapat berjalan secara alami. Menyelamatkan kue tepung goma dari jurang kepunahan pada akhirnya adalah tentang menyelamatkan martabat kita sendiri sebagai sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang maju bukanlah bangsa yang mencampakkan masa lalunya demi mengejar modernitas, melainkan bangsa yang mampu berjalan tegap menuju masa depan dengan kaki yang berpijak kokoh pada akar tradisi leluhurnya. Mari bersama-sama kita satukan langkah genggam erat komitmen ini dan suarakan kepada dunia bahwa kue tepung goma akan terus hidup, terus dinikmati, dan tetap abadi melintasi ruang dan waktu demi masa depan kebudayaan Indonesia dan demi kekayaan peradaban umat manusia. Masa depan kue tepung goma berada di tangan kita. Warisan budaya tidak boleh dibiarkan menjadi fosil yang mati dalam buku sejarah. Kita membutuhkan revitalisasi yang konkret sehingga dapat membuat kemasan modern seperti frozen food agar daya tahannya tetap lama dan memasukkan teknik pembuatannya ke dalam kurikulum muatan lokal seperti di sekolah-sekolah serta mengemas narasinya secara kreatif melewati media sosial. Langkah pembuatan kue tepung goma. Yang pertama pada isian atau inti kelapa. Larutkan gula merah dengan sedikit air dan pandan. Masukkan kelapa parut ke dalam larutan gula, lalu diaduk hingga merata. Memasak dengan api kecil hingga air menyusut dan isian menjadi agak kesat. Yang kedua pada pembuatan adonan kulit. Campur tepung ketan dengan sedikit garam. Tuangkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan kalis tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk. Yang ketiga, membentuk dan merebus. Ambil sedikit adonan kulit, lalu pipihkan. Beri isian kelapa di tengahnya, lalu tutup dengan membulatkan kembali dan dipipihkan.
Masukkan adonan ke dalam air mendidih dan tunggu hingga kue mengapung yang bertanda sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan. Tahap akhir yaitu pada baluran gomak. Sangrai kacang hijau hingga harum jika belum matang. Kemudian blender hingga halus, dan jika sudah, gulingkan kue yang hangat ke dalam tepung kacang hijau hingga seluruh permukaannya tertutup rata, sehingga makanan siap disajikan. Saya Alia Ramadhani, mari bersama kita jaga, kembangkan, dan lestarikan warisan budaya Nusantara. Kenali budayamu, cintai warisanmu. Kue Tepung Goma, warisan budaya tak benda Indonesia. Terima kasih, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.